Nah, sekarang coba kita lihat diri kita. Kita pengen sukses, tapi kadang kita mau kerjain semuanya sendiri. Padahal kolaborasi itu kunci. Kita bisa punya ide bagus, tapi kalau tidak ada tim yang eksekusi, ya jadi cuma ide doang. Sebaliknya, kita bisa punya modal, tapi kalau tidak ada ide brilian, ya juga susah berkembang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang luar biasa, selamat pagi. Senang sekali rasanya bisa berada di sini di hadapan Bapak dan Ibu semua. Wajah-wajah penuh semangat yang punya mimpi besar. Jujur, kalau lagi seperti ini, aku gimana ya? Ada rasa bangga dan ada rasa bersyukur bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Saya yakin kita semua di sini punya satu tujuan yang sama, yaitu pengen sukses. Benar kan? Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah sukses, apalagi di dunia bisnis, ada satu sosok yang luar biasa yang sudah membuktikan kalau kesuksesan itu bukan cuma soal modal, bukan cuma soal bakat, tapi juga soal integritas, kejujuran, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, beliau adalah siapa lagi kalau bukan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari kalian ada yang pernah mikir, Mas, kan itu Nabi, beda level lah sama kita. Tunggu dulu. Gini, justru beliau itu pengusaha tulen. Jauh sebelum jadi Rasul, jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah malang melintang di dunia perdagangan. Bahkan beliau sampai mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Kalian tahu kan? Nabi itu punya gelar Al-Amin. Itu tidak dikasih gelar-gelar sendiri seperti orang sekarang. Misal sekarang ada namanya Budi. Dia menyatakan bahwasanya dirinya adalah seorang pedagang hebat. Dia akan menjuluki dirinya sendiri Budi, si pedagang hebat. Itu orang sekarang. Tapi beliau Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, ini dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Kenapa beliau kok sampai dapat julukan Al-Amin? Karena saat berdagang, beliau tidak pernah bohong soal kualitas barang. Sama sekali. Tidak pernah curang dalam timbangan. Sama sekali. Dan selalu jujur soal untung dan rugi. Dibuka belak-belakan. Kalau memang barangnya bagus, berkualitas, ya bilang kalau barangnya bagus dan berkualitas. Kalau bilangnya timbangan ini 1 kilo, ya 1 kilo. Kalau lebih, ya bilang ini saya lebih segini. Itu Nabi.
Makanya sampai beliau dapat gelar atau julukan Al-Amin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bapak dan Ibu di sini, siapa yang pernah kecewa karena beli barang ternyata tidak sesuai sama iklannya? Ya, nah ya kan. Apalagi ya mohon maaf di salah satu platform atau di salah satu aplikasi itu kan sering kita sering kita banyak melihat barang itu bagus secara review, bagus secara foto, tapi ketika datang ternyata nggak sesuai dengan foto. Ini sering. Nah, kalau kalian atau panjenengan semua ini banyak yang pernah merasakan seperti itu, memang zaman sekarang itu kita sering kenal dengan istilah review jujur atau testimoni. Kenapa itu penting? Karena orang mau beli produk kita itu bukan cuma lihat harga, tapi juga lihat seberapa bisa dipercaya kita sebagai penjual. Nah ini kalau terus-terusan tidak bagus barang yang kita jual, maka review yang dikasihkan oleh orang lain ini nanti pastinya akan jatuh, bintang kita akan menurun, kepercayaan orang lain akan pudar terhadap kita. Lah, makanya kunci pertama dari Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kejujuran dan integritas. Jujur bukan soal cuma tidak menipu, tapi juga soal konsisten. Beliau tidak cuma jujur sama pembeli, tapi juga sama rekan bisnisnya. Saat ada masalah, beliau selesaikan dengan adil, fair-fairan antara pembeli, penjual dan penjual, sama-sama penjual. Tidak ada yang saling tembak harga lah, ada yang saling menjatuhkan lah, ada bersaing tapi bersaing kualitas, gitu lah. Tetap ada kejujuran. Ini ada satu cerita menarik. Suatu hari Nabi Muhammad SAW membeli seekor unta. Beliau memberikan uangnya dan unta itu diserahkan. Tapi pemilik unta itu lupa kalau uangnya kurang. Nabi Muhammad SAW segera mengejar pemilik unta itu dan memberikan sisa uangnya. Apa yang terjadi? Pemilik unta itu heran. Masya Allah, kenapa Anda repot-repot mengejar saya hanya untuk uang sedikit? Maka waktu itu Nabi menjawab, ya karena itu bukan hak saya. Jadi meskipun sedikit, meskipun hanya kurang saja, Nabi rela untuk memberikan. Kok orangnya sudah pergi dikejar, belum sampai segitunya. Kita harga lombok semisal 50.000, wah ditawar habis-habisan. Apa nggak boleh 25.000? Ya oke lah kalau tawar menawar oke. Tapi kalau keterlaluan, lah ini sama orang lain kan pasti dianggap was. Ketika ketemu sampean, kalau yang sukanya menawar nggak aturan, wah ini jelas kalau mau beli tawarnya nggak aturan ini. Was mending saya tinggikan aja lah. Loh, seperti itu bahayanya. Nah, ini kembali kepada diri kita. Nah, sekarang coba bayangkan kalau kita jadi pemilik unta itu, kita akan mikir, wah gila, ini orang benar-benar jujur. Dan apa yang akan kita lakukan?
kita pasti akan cerita ke teman-teman kita. Kalau mau dagang, dagang sama dia. Dia jujur banget. Nah, itu. Nah, itu yang dinamakan branding. Branding terbaik adalah reputasi yang dibangun dari kejujuran. Oke, yang kedua, tips dari Nabi atau yang kita bisa tiru, yaitu melayani dengan hati. Nabi Muhammad SAW tidak melihat pembeli sebagai dompet berjalan. Beliau melihat mereka sebagai manusia yang butuh solusi. Beliau bukan cuma jual barang, tapi juga berikan nasihat yang bermanfaat. Santun, baik, menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, teman ngobrol, ya santai lah, santai, tidak hanya jual beli udah beres, tapi menariknya hati seorang pembeli itu dari pendekatan sosialnya dulu. Ya, sekarang siapa di sini yang pernah beli sesuatu terus merasa benar-benar nyaman dan dilayani dengan baik sama penjualnya, sampai-sampai besok-besoknya pengen balik lagi ke toko itu? Nah, betul, itu yang dinamakan customer experience. Justru marah pembelinya yang ingin kembali. Jadi pelayanan itu bukan cuma soal senyum, tapi juga soal empati, mengerti apa yang dibutuhkan dari pelanggan kita. Oke, dan kunci yang ketiga ini, yang selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kemitraan dan kolaborasi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bekerja sendirian. Beliau berkolaborasi dengan banyak orang. Paling terkenal, beliau berpartner dengan Siti Khadijah, seorang saudagar wanita yang sangat sukses. Ini penting, mitra dan kolaborasi. Beliau tidak takut berpartner. Beliau tidak merasa minder. Justru beliau menghargai setiap orang yang bekerja sama dengannya. Beliau akhirnya bisa membangun tim yang solid, yang bisa diajak bekerja sama. Ya, mitra ini penting. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita. Kita pengen sukses, tapi kadang kita mau kerjain semuanya sendiri. Padahal kolaborasi itu adalah sebuah kunci. Kita bisa punya ide bagus, tapi kalau tidak ada tim yang eksekusi, ya jadi cuma ide doang. Sebaliknya, kita bisa punya modal, tapi kalau tidak ada ide brilian, ya juga susah berkembang. Jadi, teman-teman semua bisnis ala Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma soal modal dan bakat, tapi ini soal hati, soal kejujuran, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Jadilah penjual yang jujur, jadilah pebisnis yang punya integritas, dan jadilah rekan kerja yang bisa dipercaya. Satu lagi, jangan takut gagal. Gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami kerugian, tapi beliau tidak menyerah. Beliau terus bangkit dan belajar. Jadi, mari kita bersama-sama mulai dari sekarang untuk tidak mencari untung, tapi juga mencari berkah. Dengan kejujuran, dengan integritas, dengan pelayanan terbaik, dan dengan kolaborasi. Saya ingin kita semua di sini punya potensi besar untuk jadi pebisnis yang sukses, yang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Oke,
Kalau ternyata video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa menjadi orang yang sukses. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberkahi dan bisa bertemu kembali. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.